ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله. Kita pada kesempatan kali ini ingin melanjutkan bahasan kita pada kitab Usus Manhajis Salafi fid Da'wati ilallah. Prinsip-prinsip atau dasar-dasar tentang manhaj as-salafus salih dalam berdakwah mengajak orang kepada Allah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Fawaz Ibnu Hulayil Ibnu Rabah As-Suhaimi, di mana kita masih berada pada bab yang pertama. Kita ingin masuk kepada pembahasan tentang pasal yang ketiga, yaitu ad-dawabitul muta'alliqatu bil mad'u ilaihi. Apa ketentuan-ketentuan terkait dengan orang itu akan diajak kemana, sehingga kita itu memiliki kejelasan dalam berdakwah bahwa orang itu akan diajak kepada Islam, orang itu akan diajak kepada kebenaran. Kemudian bukti dari kebenaran itu apa? Bagaimana konsep dari kebenaran itu? Sehingga orang itu mengalami kejelasan atau memiliki kejelasan bahwa pada akhirnya kita akan sampai ke sana, kepada Islam yang benar. Maka pembahasan yang menjadi sesi kita yang ke-13 pada saat ini adalah ad-da'watu ilal ahammi fal aham wa ahammuha tauhid. Orang berdakwah itu sesungguhnya adalah orang yang sedang mengajak kepada sesuatu yang lebih penting daripada apa yang penting. Dan pada akhirnya yang paling penting dari apa-apa yang didakwahkan itu adalah at-tauhid. Bahwa orang itu sedang diajak kepada bagaimana kewajiban mereka mentauhidkan Allah, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Maka kita pun akan diajak untuk memperhatikan dakwahnya para nabi, bahwa semua nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Mereka itu semua diajak untuk bertauhid kepada Allah. Karena tujuan dari adanya manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Di saat seseorang itu beribadah kepada Allah, maka ibadah itu harus benar.
ibadah yang benar itu adalah ibadah yang ikhlas. Ibadah yang benar-benar hanya kepada Allah. Tidak ada pembelokan kepada syirik, kepada ibadah kepada selain Allah sedikit pun. Sehingga berbicara tentang at-tauhid berarti berbicara tentang islahul aqidah, memperbaiki akidah. Di mana memperbaiki akidah itu artinya membuat orang itu benar-benar ikhlas kepada Allah dan bersih dari syirik. Sesuai dengan ungkapan la ilaha illallah. Tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Maka la ilaha illallah itu disebut dengan kalimatul ikhlas. Ungkapan ikhlas. Kemudian at-tauhid atau ibadah yang ikhlas tadi diwujudkan dalam bentuk-bentuk amalan. Di antaranya adalah salat. Ini amalan yang sangat penting sekali. Kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian terus berikutnya kepada yang lain-lainnya. Tentunya kita harus punya patokan. Apa patokannya? Al-ahammu fal-aham. Kita harus memulai dari yang lebih penting. Kemudian lebih penting berikutnya. Kemudian lebih penting berikutnya. Jangan sampai kita itu salah. Contoh orang yang salah, kita sibuk mengajak orang kepada apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah wajibkan, tapi ternyata orang itu sendiri belum ikhlas kepada Allah, belum bertauhid. Sehingga kalau dia itu beramal, maka amalan itu jadi sia-sia. Kenapa? Karena dia belum ikhlas. Seorang musyrik tetap dia melakukan amalan-amalan syirik, tapi ternyata dia memperhatikan apa yang diwajibkan dan memperhatikan apa yang dilarang. Kemudian apakah ketakwaannya itu ada manfaatnya? Akankah jadi pahala? Jawabnya tidak. Itu bukan amal saleh. Kenapa? Karena kehilangan unsur yang lebih penting, yaitu at-tauhid, al-ikhlas. Maka pertama kali berdakwah adalah mengajak orang kepada tauhid. Kemudian baru setelah itu kepada salat. Kemudian kepada hal yang terpenting berikutnya. Kepada hal yang terpenting berikutnya, ukurannya adalah ini apa yang Allah wajibkan, ini adalah apa yang Allah larang. Di antara hal-hal yang diwajibkan, yang tinggi. Maka dimulai dari yang paling tinggi. Kemudian urutan berikutnya. Kemudian di antara apa yang Allah larang, ini yang paling tinggi. Kemudian urutan berikutnya ini. Terus secara berurutan supaya orang itu mengikuti tangga Islam. Jangan sampai seseorang memperhatikan sesuatu yang kalah pentingnya padahal dia masih melanggar hal yang lebih penting daripada itu. Kita perhatikan bahwa mengajak orang kepada at-tauhid itu adalah dakwahnya para nabi seluruhnya, para rasul seluruhnya. Sehingga kita perhatikan di surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Dan kami telah utus pada setiap umat ada seorang rasul. Di mana rasul itu mengajak umatnya, "U'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan hindari oleh kalian tuhan-tuhan yang lain selain Allah." Yang disebut dengan taghut. Jadi kita lihat ini dakwah seluruh nabi. Semua nabi inti dakwah mereka adalah ini. Kemudian kita perhatikan pula surat Al-Anbiya ayat 25. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul siapapun dia, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tiada ilah yang patut diibadahi kecuali aku. Fa'budu, maka beribadahlah kalian kepadaku. Jadi ayat ini jelas gamblang bahwa siapapun yang Allah utus itu misinya sama. Mengajak orang kepada at-tauhid. Hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Dan kita pun mengerti bahwa tujuan daripada hidup manusia di dunia, kenapa mereka itu diturunkan ke dunia ini, kita membacanya pada surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agarlah mereka beribadah kepadaku. Jadi kenapa ada manusia di dunia ini? Kenapa Allah ciptakan manusia? Maka jawabnya, diciptakannya manusia agarlah manusia itu beribadah kepada Allah. Karena itu tujuan dari kehidupan manusia. Kemudian kita lihat pula pada surat Ad-Dukhan ayat 38-39. "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibi." Dan tidaklah kami ciptakan langit-langit yang 7 lapis itu. Wal arda, dan tidaklah kami ciptakan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. La'ibin, kami tidak sedang main-main. Bukan hal yang sia-sia diciptakannya alam semesta ini. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidak kami ciptakan kedua hal itu, langit dan bumi itu, kecuali untuk kebenaran. Kebenaran paling benar, kebenaran yang paling inti adalah at-tauhid. Adalah berdakwah, mengajak orang kepada ibadah hanya kepada Allah semata-mata. Inti dari kebenaran itu adalah al-ikhlas, at-tauhid. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan para manusia itu tidak mengerti ini. Tidak memahami ini. Sehingga sebelum manusia diturunkan ke bumi ini, di saat mereka itu masih berupa biang-biang manusia yang ada di punggung Nabi Adam alaihissalam, Allah telah mengambil sumpah mereka. Dan sumpah mereka itu, persaksian mereka itu atau perjanjian mereka itu dijadikan sebagai fitrah.
Sehingga semua manusia itu mengerti at-tauhid. Namun banyak yang melupakannya, banyak yang tidak memperhatikannya. Sehingga di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang fitrah manusia adalah surat Ar-Rum ayat 30 dan 31. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka, dan tegakkanlah olehmu wajahmu, arah hidupmu, sehingga engkau itu menuju kepada sesuatu yang jelas. Lid-din, kepada agama ini. Jadi manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk punya arah yang jelas, punya tujuan yang jelas berupa ad-din ini. Karena ad-din adalah agama. Dia itu seperti jalan yang tujuannya menuju kepada satu titik, yaitu menuju kepada at-tauhid, kepada ikhlas, kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifah, dengan sikap yang hanif. Hanif itu artinya bukan lurus. Hanif itu artinya cenderung. Cenderung kepada kebenaran. Cenderung kepada jalan yang lurus. Itu makna daripada hanif. Orang yang hanif itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika belok, maka segera kembali ke jalan yang benar. Selalu siap untuk kembali kepada jalan yang benar. Selalu siap untuk bertauhid. Itulah yang dimaksud dengan hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sikap yang hanif itulah fitrah yang Allah telah ciptakan manusia ada padanya. Karena Rasulullah SAW sudah menerangkan bahwa setiap anak dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sehingga kalau ada anak yang berikutnya menjadi orang dewasa yang menyimpang, maka dia menyimpang dari fitrahnya, keluar dari fitrahnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Sehingga setiap Allah menciptakan manusia, mesti fitrah itu ada pada manusia itu. Setiap ada bayi lahir, mesti bayi itu ada dalam keadaan fitrah. Sehingga mengenai at-tauhid, manusia itu tidak perlu belajar. Kenapa? Karena at-tauhid itu sudah ada pada dia. Mengenai tauhid ar-rububiyah, manusia itu tidak perlu belajar. Karena setiap orang itu mengenali Allah di dalam fitrahnya. Fitrahnya telah kenal kepada Allah. Fitrahnya merasa rindu kepada Allah. Fitrahnya itu akan selalu membuat dia ingin bersikap hanif, ingin berjalan di jalan Allah, ingin kembali ke jalan Allah. Sehingga di antara orang-orang yang meninggalkan fitrahnya, kemudian menjadi orang yang berbuat syirik, atau bahkan dia melupakan Allah dan menganggap tidak ada Tuhan, Allah pun ditolaknya, maka jiwanya akan mengalami kekosongan. Kenapa? Karena fitrahnya itu dilanggar. Orang yang fitrahnya itu disepelekan, ditelantarkan, akan merasa lengang, akan merasa jiwanya itu memiliki kekosongan. Kenapa? Karena fitrah itu seperti naluri. Fitrah itu seperti naluri. Fitrah itu dalam bahasa Indonesianya disebut dengan nurani. Di mana seseorang kalau melanggar nalurinya, dia akan merasa tidak tepat ini. Ini saya salah ini. Nah, orang yang melanggar nurani pun demikian. Dia akan merasa salah. Orang yang berbuat
syirik itu hidupnya tidak akan tenang. Kenapa? Karena dia terus-menerus sedang melanggar nuraninya sendiri. Sedang melanggar fitrahnya sendiri. Dzalika dinul qayyimu. Itulah agama yang lurus. Agama itu, jika lurus, itulah Islam. Manusia, tidak ada manusia yang lurus. Manusia yang terbaik itu manusia yang hanif, yang selalu cenderung kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu yang suka membuatnya salah, yang suka membuatnya lupa. Sehingga di saat seseorang berbuat salah, maka segera hanif. Segera dia cenderung kepada yang benar. Di saat dia itu lupa, maka dia segera hanif. Ingat kembali kepada jalan yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan para manusia itu tidak mengerti. Kita lihat banyak dari manusia yang tidak menyadari bahwa dirinya itu memiliki fitrah. Namun sehari-hari dia melanggar fitrahnya sendiri. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi. Orang-orang yang hidup dalam fitrahnya. Orang-orang yang menghidupkan fitrahnya selalu, maka akan bersikap inabah, siap kembali ke jalan yang benar, siap untuk bertaubat dari kesalahannya, meminta ampun kepada Allah dari kesalahannya, ingat kembali kepada lupanya, sehingga dia kembali lagi ke jalan yang benar, selalu munibin, selalu siap untuk inabah, kembali kepada jalan yang benar. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aqimus salata, dan tegakkan oleh kalian salat. Allah sebutkan salat sebagai sebuah amalan terpenting dalam bertauhid. Karena aplikasi tauhid yang sangat nyata adalah salat. Di mana di dalam salat itu seseorang sedang benar-benar bertauhid, beribadah kepada Allah semata-mata. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang di antara orang-orang yang bersikap atau berbuat syirik. Kita diingatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrati." Dan tidaklah ada anak dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, merubahnya menjadi Yahudi, wa yunasranihi, atau merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau merubahnya menjadi Majusi. Jadi kita lihat bahwa setiap orang itu pada asalnya adalah memiliki fitrah. Apa fitrahnya? Fitrahnya adalah Islam. Islam itu adalah agama yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan orang kepada Allah. Sementara di saat seseorang menjadi Yahudi, maka dia pun memiliki banyak Tuhan. Uzair pun disebut-sebut sebagai Tuhan. Disebut-sebut sebagai anak Allah.
Di saat seseorang menjadi Nasrani pun demikian. Dia pun menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dianggapnya Yesus, Isa itu anaknya Allah. Dianggapnya Bunda Maria, Maryam itu adalah istrinya Allah. Kemudian dianggapnya pula Jibril sebagai Tuhan pula oleh mereka. Sehingga Tuhan mereka itu sangat banyak. Sehingga mereka dalam bentuk penyimpangan mereka menganggap 3 itu 1, 1 itu 3. Ini kedustaan yang luar biasa. Yang menyimpangkan orang dari fitrah. Dari kebenaran. Au yumajjisanihi, atau menjadi majusi. Majusi adalah sebuah istilah terhadap berhala dan terhadap kawakib, terhadap bintang-bintang. Juga termasuk di dalamnya beribadah kepada api. Karena di antara ibadahnya orang Majusi adalah beribadah kepada api. Sehingga Majusi itu menggambarkan tentang orang-orang musyrik yang begitu banyak pada umumnya. Sehingga menjadi Yahudi adalah penyimpangan. Karena menyembah Uzair dan sejenisnya. Menjadi Nasrani itu juga adalah penyimpangan. Karena menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti Isa, Bunda Maria, dan sebagainya sebagai Tuhan. Juga menjadi Majusi adalah penyimpangan. Karena menyembah benda-benda yang Allah ciptakan. Kemudian kita lihat pula pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis ini hadis qudsi, sehingga beliau katakan bahwa Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Dan sesungguhnya aku telah ciptakan hamba-hambaku itu, semua mereka itu hunafa. Hunafa itu jamak daripada hanif. Dan hanif itu artinya cenderung kepada kebenaran. Sehingga di antara yang kita lakukan berupa kesalahan, menerjemahkan kata hanif dengan lurus. Salah. Karena hanif itu berasal dari kata hanafa yahnifu hanfan, yang artinya mala yamilu mailan, yang artinya cenderung. Cenderung kepada apa? Kepada kebenaran. Sehingga orang yang hanif itu bukan orang yang lurus, karena tidak ada orang yang lurus itu. Orang itu punya hawa nafsu. Dia bisa salah, dia bisa lupa. Sehingga orang yang salah itu, kalau dia orang yang selalu kembali kepada kebenaran, itu orang yang hanif. Orang yang lupa, kemudian dia selalu ingat kembali dan kembali kepada jalan yang benar, itu adalah orang yang hanif. Kalau diartikan hanif itu orang yang lurus, maka tidak ada orang yang hanif itu. Nabi Ibrahim pun kita lihat bagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, dia itu asalnya sama seperti yakni penduduk negerinya, yang mereka itu menyembah berhala, menyembah bintang-bintang. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sesembahan itu semua satu persatu. Sehingga benar-benar hanya Allah saja yang diibadahinya. Wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Dan sesungguhnya berikutnya, datanglah kepada mereka setan-setan dan direnggutnya mereka dari agama mereka. Jadi pada asalnya manusia itu Allah telah ciptakan dalam keadaan hanif. Dalam keadaan ingat kepada fitrahnya. Dia memiliki nurani yang selalu mengingatkan dia kepada kebenaran, mengingatkan dia kepada Allah, mengingatkan dia tentang jalan yang benar.
Sehingga manusia itu selalu haus kepada ilmu, kepada wahyu. Selalu haus terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa Alkitab, Al-Quran. Sehingga merasa rindu kepada itu semua. Itu ada pada setiap orang. Namun setan pun datang merenggutnya. Sehingga manusia menjadi penentang fitrah. Menjadi penentang nuraninya sendiri. Maka akibatnya orang-orang yang bertentangan dengan nuraninya itu hidup dalam ketidaknyamanan. Hidup dalam ketidaktenangan. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Kita lihat pula pada surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan untuk kalian berupa ad-din, di mana ad-din ini telah Allah wahyukan, telah Allah wasiatkan kepada ulul azmi di antaranya. Sehingga disebutlah pertama kali kepada Nabi Nuh alaihi salam, risalah ini telah sampai. Kemudian kami wahyukan pula kepada engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami wasiatkan pula kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ini nama-nama ulul azmi. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Dan apa risalah mereka itu semua? Yaitu at-tauhid. Menegakkan agama ini, yaitu bertauhid wala tatafarraqu fi. Dan jangan kalian berpecah terhadap jalan ini. Sehingga persatuan itu dimulai dari mana? Dimulai dari at-tauhid. Sehingga persatuan umat Islam itu, di mana umat Islam itu dipersatukan oleh at-tauhid. Wala tatafarraqu fi. Dan jangan kalian berpecah belah dalam hal ini. Orang yang bersikap syirik itu artinya berpecah belah. Keluar dari kebenaran yang satu itu. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Jadilah besar, jadilah dosa terhadap orang-orang yang musyrik apa yang engkau dakwahi mereka kepadanya. Jadi kita lihat Rasulullah SAW itu mendakwahi orang-orang musyrik agar kembali kepada jalan yang benar. Tapi ternyata ajakan ini ditolak oleh mereka secara besar-besaran. Dan mereka siap mati dalam membelanya. Dalam membela syirik mereka. Membela penyimpangan yang ada pada mereka. Sehingga dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini semua kita sampai kepada sebuah kebenaran bahwa para rasul dan para nabi itu sama, mengajak orang kepada at-tauhid, kepada manhaj yang satu, kepada jalan yang satu, yaitu al-ikhlas, at-tauhid. Sehingga titik tolak mereka itu sama. Titik tolak dari para nabi dan rasul itu sama, yaitu at-tauhid. Dari sinilah dimulai. Sehingga jadilah at-tauhid itu sebagai perkara yang paling besar. Hal yang harus diutamakan, harus dikedepankan
mengalahkan semua perkara yang lain. Di mana manusia hidup di zaman yang manapun, manusia berada di tempat yang manapun, sama. Kewajibannya adalah bertauhid. Sehingga at-tauhid itu merupakan jalan yang lurus, jalan yang benar, yang membuat orang itu mudah untuk kembali kepadanya. Sehingga di saat ada orang yang tidak bertauhid, maka dia keluar dari jalan yang benar. Kemudian sunnah Rasulullah SAW pun adalah ungkapan dari at-tauhid. Apa yang beliau katakan dan apa yang beliau amalkan, beliau lakukan, itu semua adalah aplikasi daripada at-tauhid. Sehingga orang yang jujur, orang yang benar adalah orang yang bertauhid. Maka manusia itu tidaklah dibenarkan bersikap menyimpang dari at-tauhid. Kita lihat, inilah catatan penting kita terkait dengan kewajiban kita memperhatikan hal yang pertama tentang al-mad'u ilaih. Orang itu didakwahi kemana? Maka jawabnya kepada at-tauhid. Dan pembahasan ini membutuhkan kesempatan berikutnya. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.